Sallallahu alaihi Maka wasallam. wajib bagi kita semua untuk merasa bahagia tentang datangnya Rasulullah Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Adapun yang sering kita adakan di dalam bulan Maulid adalah perayaan kelahiran Rasulullah Sallallahu Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan nama Maulidun Nabi. Sekarang kita akan membahas apa itu Maulid dan bagaimana terjadinya Maulid setelah hukum. Secara hukum fikih itu syariat memandang Maulid itu gimana. Ini kita mengkaji tentang yaitu namanya husnul maksud fi amalil maulid, di mana kitab ini membahas tentang apa sih maulid itu, ya. Husnul maksud yaitu hasanul maksud fi amalil maulid. Dia mengatakan tentang bagaimana kebaikan di dalam tujuan membuat acara maulid. Maulid bukan orang sembarangan yang punya kitab ini, yaitu beliau terkenal dengan Jalaluddin Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini seorang ahli hadis, fuqaha, ahli fikih, dan juga nuhah. Dia juga al-ghali, orang yang balaghahnya luar biasa. Semua fan dia miliki, sehingga beliau pernah sampai derajatnya mustahid fatwa. Beliau juga dikatakan telah menghafal 300.000 hadis. Imam Suyuti ini bukan orang sembarangan. Beliau telah menghafal 300.000 hadis, 200.000 hadis beliau hafal sebagaimana kita hafal qul huwallahu ahad. Bayangin. Kalau Al-Quran, hafal Al-Quran itu ya udah jadi kacang dah. Ini hafal 200.000 hadis seperti hafal kita qul huwallahu ahad. Yang menjelaskan hukum bukan saya, tetapi beliau Imam Suyuti. Cuma saya menjelaskan aja, nerusin apa yang beliau katakan tentang hukum mengadakan acara maulid. Apa kata beliau? Ma hukmu min haitsu syara'. Apa hukum secara syariat mengadakan acara maulid? Hal huwa mahmud atau madmum? Ini kegiatan yang baik atau kegiatan yang tercela? Baik. Wa hal yusabu fa'iluhu am la? Sekarang orang yang mengadakan maulid itu bakal diberi pahala atau enggak? Jawabannya saya, anna asal amal ladzi huwa istima'un nas. Maulid itu apa sih? Maulid itu adalah mengumpulkan manusia. Asal maulid itu apa? Kita lihat kegiatan maulid itu yang dibid'ahkan oleh beberapa kelompok ini sebenarnya kegiatan yang seperti apa sih? Pertama, istima'un nas. Di situ ada kumpulnya umat Islam. Wa qira'atu ma tayassara Al-Qur'an, ada bacaan Al-Qur'an. Ada di sana di dalam jelaskan apa? Di dalamnya tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang peristiwa kelahirannya Rasulullah SAW. Ya, jelaskan di sini juga tentang kemunculannya Rasulullah, tentang biografi Rasulullah, dibacakan ayat Al-Quran, dan juga selain itu disediakannya makanan, ya, buli apa segala macam. Wayan sarifuna min hadis ziyadatin, ya, dan mereka cuma itu doang. Ada lagi konser nggak ada biduannya oleh dia, gitu jelas bid'ah, ya, nggak ada. Bahkan di situ ada ceramahnya, ada mau'izatul hasanah, ya kan, di sana ada nasihat-nasihat ilmiah. Di situ wayan sarifuna min hadis ziyadah, udah gitu, habis itu bubar, ya kan, habis itu bubar, udah nggak ada lagi apa namanya judinya, nggak ada. Itu kan kan. Wayan sirufuna min hadis ziyadah, setelah itu bubar tanpa ada yang lainnya. Menurut saya ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yusabu alaiha sahibuha. Orang yang melakukan ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah, iya bid'ah emang di zaman Nabi, masa Nabi ayo ngatain maulid ya. Kan enggak, tapi orang-orang setelahnya nanti ada kisahnya bagaimana siapa sih orang yang pertama kali mencetuskan kegiatan maulid itu. Bukan sembarangan. Nah, hukum dari hukum fikihnya sendiri, hukum secara syariat sendiri mengatakan ya ini benar, yaitu bid'ah, perbuatan yang tidak dilakukan oleh zaman Nabi. Tetapi bid'ahnya bid'ah hasanah, karena dilihat dari situ nggak ada yang melanggar syariat. Apa diantaranya di situ dibacakan Al-Quran, adanya ketemu sama ulama, berkumpul orang alim, di situ umat Islam kumpul, di situ dibacakan tentang sejarah Nabi, ya, dan tidak ada tambahan selain itu. Maka kata saya, ini merupakan kegiatan yang sangat baik.
yang bagi orang melakukannya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Kata beliau, lima fihi, karena di dalam acara itu min ta'zimi qadrin nabi. Ya, untuk mengakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak penghinaan Rasul di situ? Melecehkan nabi? Enggak ada. Nabi Muhammad itu bukan nabi, kan enggak ada. Di situ mengagungkan nabi, memuji nabi, ya kan, dengan qasidah-qasidahnya, syair-syairnya. Disitulah letak pahalanya, termasuk daripada mengadakan acara maulid, karena di situ ada bentuk pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idharul farah, menampakkan kebahagiaan dengan adanya maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kejelekannya di mana? Enggak ada, kata beliau nih. Ya kan? Maka dari itu kata beliau, saya katakan orang yang ngadain maulid, orang yang hadir maulid, yusabu alaiha, diberi pahala karena beliau mengagungkan, ya, orang-orang itu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Ada, nanti dalilnya tenang. Kita akan berbicara tentang sejarah, ya, sejarah diadakannya acara maulid yang pertama kali. Dikatakan oleh beliau, wa awwalu man ahdasa fil ladalik sahibul irbil. Orang yang pertama kali mengadakan acara maulid adalah sahibul irbil, penguasa tanah Irbil, Al-Malikul Mudhaffar Abu Sa'id Kaukabari, yaitu beliau namanya Syekh Raja Al-Mudhaffar, nama rajanya Abu Sa'id Al-Kaukabari. Ini orang raja yang pertama kali mengadakan acara maulid. Ya, beliau berasal dari tanah Arbal. Ada yang mengatakan daerah India, ada yang mengatakan ya daerah-daerah Pakistan atau gimana. Wallahu alam, intinya di situ nama rajanya adalah Malikul Mudhaffar Abu Sa'id Kaukabari Ibnu Zainuddin Ali bin Baktakin, Ahadul Mulukil Amjad, salah satu raja yang paling mulia, ya. Juluki raja yang Amjad, Al-Majid. Majid itu orang yang dermawan, yang memberi sebelum diminta, itu Al-Majid. Beliau itu orang raja tapi baik hati, ya. Beliau itu enggak pelit, raja yang enggak kejem. Wal kubara'il ajwad, kana lahu asarun hasanah, mempunyai biografi yang terpuji. Bukan orang dolim ini, Malik Mudhaffar ini mempunyai biografi hasanatun, yang baik. Wahwa dari Amarul Jami' Mudhaffari, beliau adalah orang yang membangun Masjid Jami' Al-Mudhaffari di Safhil Qasyun, di daerah namanya Safhil Qasyun, di lereng gunung Qasyun. Ya. Qala Ibnu Katsir fi tarihihi, bahkan beliau ada di dalam kitab tarikh. Ya, Syekh Mudhaffar ini ada di dalam kitab tarikhnya Syekh Ibnu Katsir, dalam kitab tarikhnya Ibnu Katsir. Apa kata Syekh Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya? Kana ya'mal maulid asy-syarif. Beliau Syekh Al-Mudhaffar, Malikul Mudhaffar, Raja Mudhaffar, mengadakan kegiatan maulid yang mulia di bulan Rabiul Awal. Syekh Malikul Mudhaffar, kata Ibnu Katsir, ya, di dalam kitab tarikhnya Jami'. Dia mengatakan bahwasanya Syekh Mudhaffar ini mengadakan kegiatan maulid, Malik Raja Mudhaffar ini mengadakan kegiatan maulid di bulan Rabiul Awal. Wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan, mengadakan suatu jamuan makan dengan jamuan makan yang sangat besar, ya, sangat, jadi semua rakyat ini diundang untuk mengadakan acara maulid. Di jamunya itu semua masyarakat. Wa kana syahman sujaan, ya, beliau ini orang yang pemberani, batolan, ya. Batol ini orang yang bukan yang pengecut. Raja Mudhaffar ini orangnya tegas, pemberani, akilan, cerdas, aliman. Gak cuma raja yang bisa mengatur pemerintahan, beliau juga ulama. Kalau zaman dulu rajanya itu orang alim, ya, alim, mereka ulama, mengerti hukum. Sehingga di zamannya Imam Malik nih, di zaman Imam Malik, raja yang di waktu itu kalau nggak salah Harun Ar-Rasyid, zaman Imam Malik itu, raja mengatakan nggak boleh dagang, ya, di pasar kecuali sudah dapat izin dari Imam Malik. Imam Malik
Malik kan ketua madhab Maliki ya. Malik bin Anas ini yang punya madhab Maliki. Kata raja, tidak boleh ada yang jualan di pasar kecuali sudah ngaji sama Imam Malik dan sudah dibolehin sama Imam Malik. Itu yang di pasarnya, rajanya kayak apa? Ya, nah iya. Ini Malik bin Mudhaffar ini alimun, seorang ulama. Beliau paham hukum. Qala Ibnu Katsir wa qad sanafalahu Asy-Syaikh Abdul Khattab Ibnu Dihyah mujalladan fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah membuat yang mana dibaca di dalam maulid. Kalau maulid itu kan adibai, ada maulid Situdurat. Kalau zamannya Malik Raja Mudhaffar ini, kitab maulidnya punya Abdul Khattab Ibnu Dihyah. Ya, mujalladan fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa jilid. Mujalladan ini enggak satu jilid doang. Kalau kita kan udah tipis, jilid betul kadang. Situ durun aja dibaca separuhnya. Ini mujalladan ya, beberapa jilid menjelaskan tentang peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya At-Tanwir fi Maulidil Basyir An-Nadir. Nama kitabnya itu Tanwir fi Maulidil Basyir wan Nadir. Cahaya di dalam kelahiran seorang pemberi kabar gembira dan seorang pemberi kabar peringatan. Fa'ajazahu ala dalika bi alfi dinar. Siapa namanya? Abu Khattab Ibnu Dihyah yang membuat kitab Maulid yaitu At-Tanwir fi Maulidil Basyir diberi hadiah oleh Raja Mudhaffar sebanyak 1000 dinar karena telah membuat kitab Maulid tersebut. 1000 dinar. Kalau 1 dinar itu 4 gram. Kaliin aja. 1000 dinar itu berapa gram? Ya, 4.000 gram. 4.000 gram berapa rupiah? Kalau 1 gramnya itu 500 ya. Nah, kilo. 4 kilo. 1 gram berapa? 800 kaliin 2000. MM-an dan buat mencat 4 kilo ya. Untuk membuat itu kita Maulid Tanwir. Waqat tolat mudatu fil Malik ila an mata. Umurnya panjang di dalam mempunyai kekuasaan itu kekuasaannya Malik bin Mudhaffar Abu Sa'id tadi. Ini masa kepemimpinannya lama. Wa huwa muhasir. Ya, wa huwa hasil faranji bi Madinati Akka. Am salasin wa situmi'atin Mahmud Sirah wa Sarirah. Beliau termasuk faranja di Madinati Akka. Mengusir penjajah Franji. Franji itu Inggris. Kalau salah orang India di zaman kan India kan dijajah sama Inggris kan. Dia termasuk orang yang mengepung orang-orang Franji atau Franji itu Perancis atau ini Inggris di kota Akka di tahun 630 ya. Kira 300 tahun 630 Masehi Hijriah. Waqala Sibtu Ibnul Jauzi fi Mir'atil Zamani. Berkata Syekh Ibnul Jauzi di dalam kitab Mir'atul Zaman. Hukia diceritakan anna ba'du man hadara Simatul Mudhaffar, sebagian orang yang menghadiri acara maulidnya Raja Mudhaffar tersebut fi ba'dil mawalid, di sebagian maulid-maulidnya yang diadakan Raja Mudhaffar, annahu adda fi dzalika simat, apa yang disajikan untuk tamu undangan yang dihadiri yang dilakukan oleh Raja Mudhaffar ini, beliau menyediakan 5,000 ra'suhanamin, 5.000 kambing, nyembelih 5.000 kambing untuk acara zaman itu. Maswa sudah digoreng kambing goreng. Wa asyratu alafi dujajin, enggak cuma kambing ya, beliau juga memotong 10.000 ayam. Wa mi'atu farasin, 100 kuda. Wa mi'atu alfi zudiyah, menyediakan 100.000 cemilan. Zudiyah itu ya sejenis cemilan. Wa salasina alfa sahnin halwa, 30.000 piring manisan. Ya kalau kita ya ada jajan-jajan lah. Ini 30.000 piring.
Kala makana indahu fil maulid ahyanul ulama wa sufiyah. Ketika beliau Syekh Malikul Mudzaffar mengadakan acara maulid, maka dihadiri oleh ulama-ulama yang terkenal di zamannya. Orang-orang sufi datang, ya ahli-ahli tasawuf kayak Lutfi ya, yang kemarin itu datang juga diundang. Fayahla alaihim ya wa yutlik lahum wa ya'muru sufiyah simaan minal duhur ilal fajr ya. Nah, ngadain acaranya dari mulai duhur sampai subuh. Buset. Masya Allah. Bukan dari subuh sampai duhur. Mungkin MR ya dari duhur sampai subuh lah. Ini balik dari duhur sampai subuh. Bayar kos binasi ma'hum ya. Terus bahkan yusarif al-maulid di kulisanatin salasu mi'ati alfi dinarin. Pokoknya pengeluaran beliau Raja Mudzaffar ini untuk mengadakan acara maulid itu dananya 300.000 dinar. Dananya 300.000 dinar. Kalian aja 300.000 dinar untuk kegiatan maulid setiap tahunnya. Bahkan lahu darun diyafah lil wafidin min aidihatin ala ayi sifatin. Maka dia juga membangun rumah-rumah untuk para tamu. Fakana yusarif ala haridar fi kulli sanah mi'atu alfi dinarin. Ya, untuk jamu tamu-tamu yang dari luar kota, beliau membangun rumah-rumah singgahan untuk tamu luar kota itu untuk setiap tahun pengeluaran menjamu tamu dari luar kota itu 100.000 dinar. Ya, berarti tadi berapa gram ya? Wakana yastafid minal ya farenji fi kulli sanah asara bi mi'ati alfi dinar. Beliau juga membebaskan orang-orang mukmin yang ditawan oleh orang-orang Eropa di setiap tahun itu 100.000 ya dinar. Jadi 100.000 dinar untuk beli budak-budak Islam yang ditawan sama orang-orang Eropa. Kan Eropa kan dulu jajah nih, ya kan? Dulu jajah di India. Terus banyak yang ditawan kan, jadi budak kan, itu dibeliin sama ditebus sama Malikul Mudzaffar bayangin. Jadi ditebus supaya dibebasin, ditebusnya setiap tahun itu mengeluarkan biaya 100.000 dinar. Terus bahkan yusarif alal haramin syarifain ya. Beliau juga memuliakan tanah Mekah dan Madinah. Wal miyah dan bikul hijaz bikul sana salah si alfi dinarin. Beliau ya bidar bin hijaz bikul sana mengeluarkan dana untuk Mekah Madinah sebanyak 10.000 dinar 30.000 dinar untuk pembangunan Masjid Nabawi, pembangunan Masjid Masjidil Haram. Ini sedekah yang belum yang tersebut, yang tidak disebutkan masih banyak lagi ya, yang masih kalau ada pemimpin kayak gitu di Indonesia udah aman dah, Nyaman. aman. Hakat zaujatuhu, istrinya bercerita, nama istrinya Rabi'ah Khotun bintu Ayyub ya. Ini istri Raja Mudzaffar tadi bercerita, ana komisohu, gamis ya, gamis yang dipakai sama si Raja Mudzaffar, karena minal karbas, terbuat dari karbas. Karbas itu pakaian yang kasar. Raja yang Masya Allah kekayaannya luar biasa, pakaiannya itu mungkin pakainya amuk lah kalau kita sekarang. Ya enggak pakai kain sutra, enggak pakai pakaian haromen yang mahal, gamisnya bukan gamis yang mahal, gamis-gamis yang murah, yang kasar, bukan yang halus. Khalidun la yusawi khamsalatin darahim, harganya enggak sampai 5 dirham. Katakan kalau 1 dirham itu 20.000, harganya enggak sampai enggak sampai 100.000. Harganya enggak sampai 100.000. Padahal ini raja yang kalau ngasih hadiah ke orang ini enggak Cuma-cuman. Lalu istrinya kok namanya istri kadang pengen melihat suaminya ini pakai baju yang style ya kan? Dibawa. Fa'at abadu fidalik. Lalu
istrinya Malik Mudhafar tadi dimarahin itu si suaminya tadi, kamu itu raja, harusnya kamu pakai pakaian yang bagus biar dilihat masyarakat itu haibah, dibawa, pemakainya pakaian yang kasar. Faqala, beliau menjawab, lubsi qamisan bi khamsatin wa atasaddaqu bil babi khairun, sesungguhnya saya pakai gamis ya yang harganya murah, terus sisa uang yang saya gunakan itu saya sedekahin, itu lebih saya cintai daripada saya pakai pakaian mahal sementara orang-orang fakir itu kelaparan. Kata beliau nih, kan tadi komisnya harga 5 dirham, ini komis 5 dirham ya, lebih saya sukai daripada ya, 5 dirham saya beli pakaian 5 dirham, lebih saya sukai yang nanti uang sisanya buat makan orang-orang fakir daripada saya pakai pakaian yang bagus, yang indah, tapi orang fakir, orang miskin kelaparan. Ini raja ini bukan raja sembarangan yang ngadain maulid pertama kali ini, Raja Mudhafar, bukan seorang yang kerja diktator atau apa enggak. Ya. Terus ini kita masih biografi tentang Malik Mudhafar ya, supaya kita tahu sejarah maulid itu kayak apa. Terus qala Ibnu Khalkan, berkata Syekh Ibnu Khalkan di dalam terjemahnya Al-Hafidz Abdul Khattab Ibnu Dahidiyah. Nah, sekarang yang dibaca maulidnya kan punya Al-Khattab Ibnu Dahidiyah ya. Tanwirul tanwir kitab maulid yang pertama itu At-Tanwir fi Maulidil Bashir wa Nadhir tadi, yang ngarang siapa? Syekh Khattab Ibnu Dahidiyah. Beliau ini siapa sih? Beliau adalah min a'yan ulama, termasuk pemimpin para ulama di zaman itu. Wa masyhurul fudola, orang yang masyhur di zaman itu. Qadama min al-Maghrib. Ya, beliau asli dari Maroko. Lalu fadakhala Syam. Beliau mondoknya di Syam, di Irak. Wastaza bi Arbil, sehingga beliau sampai ke tanah Arbil. Sanah Arba'ah Wasitumi'ah, di tahun ke-604 Hijriah. Lalu bertemu dengan Malik Mudhafar, ya'tani bil Maulid Nabawi, yang mana Malik Mudhafar ini pingin mengadakan acara Maulid Nabi. Kebetulan ketemu sama Syekh Khattab Ibnu Dahidiyah tadi. Fa'amila lahu kitaban ya Syekh, wahai Syekh Ibnu Khattab, saya ingin mengadakan nih Maulid. Gimana kitab yang kita baca itu apa yang bagusnya ya? Udah tenang aja, anak akan membuat suatu kitab tentang sejarah Nabi yang akan kita baca. Nah, akhirnya tuh atas permintaan dari Raja Mudhafar tadi, Syekh Ibnu Dahidiyah tadi membuat kitab Tanwirul fil Maulid Bashir wa Nadhir. Wa qara alaih bi nafsihi. Langsung dibacakan di depan raja sehingga rajanya senang dan diberi hadiah dengan sebanyak berapa? 1000 dinar. Terus qala qad sami'nahu ala sultan fi sitati majalis di sana 50 wa isrina wa situmi'ah. Dan kitab ini gak hanya dibacakan di Raja Mudhafar, di setiap raja-raja Islam juga dibacakan kitab ini. Jadi ini bukan hanya disepakati oleh para ulama, raja-raja dulu pun mengadakan acara maulid. Maka dari itu kalau ada orang sekarang mengatakan maulid ini adalah sesuatu yang bid'ah yang enggak ada di zaman Nabi, emang benar. Di zaman Nabi enggak ada Nabi menciptakan karangan tentang dirinya sendiri kan enggak. Tapi orang-orang yang ingin mencintai Nabi, ingin memahami Nabi, bagaimana mengenal Nabi, maka mereka lah yang membuat sejarah Nabi, yang mengumpulkan sejarah Nabi. Nah, itu tentang bagaimana sejarah awal mula maulid. Sekarang kita bicara tentang hadis-hadis yang berbicara tentang maulid. Ya. Di dalam hadis hadis yang berbicara tentang maulid.
Jadi hadis yang berbicara tentang maulid itu hadis nih. Sebelumnya kita bicara tentang apa sih kewajiban kita di bulan Rabiul Awal ini, ya. Ma yajib amalu fil maulid, apa yang wajib dilakukan ketika maulid. Ala hada fatadimu hadza syarif fatadimu hadza syahrus syarif inama yakunu bi ziyadil amal zakiyah. Cara mengagungkan, ya, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dengan menambah amal-amal yang baik di dalam bulan ini. Menambah sedekah kita ila ghairi dzalik minal qurbat, dan menambah ibadah di bulan ini termasuk penghargaan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya menghormati Rasulullah itu tidak hanya dengan mengadakan acara maulid doang, akan tetapi dengan menambah amal kebaikan kita di bulan ini sebagai bentuk kemuliaan kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman ajaza an dzalik, kalau kita nggak mampu menambah amal ibadah di bulan maulid ini, paling enggaknya jangan menambah maksiat di bulan ini. Ya, sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada Rasulullah. Barang siapa yang nggak bisa nambahin amal ibadahnya, maka sehendaknya dia untuk tidak menambah maksiatnya. Ya, wa yukrahu ta'diman hadza wa yukrahu lahu. Wa in kana matluban fi barihi ila anhu, walaupun di selain bulan Maulid kita selalu diperintah untuk menjauhi maksiat. Walaupun di selain bulan Maulid kita diperintah untuk melakukan menambah taat. Akan tetapi di bulan Maulid ini kita harus lebih berusaha lagi untuk lebih menambah taat atau jangan sampai menambah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada bulan ini. Ya. Wa yatrukul haddas fitin wa islam kita pamalaya. Nah, terus kesimpulannya, kegiatan maulid itu tidaklah dicaci tidaklah sesat, ya. Kesimpulannya, menurut Syekh Ibnul Haji, ya, itu beliau mengatakan kegiatan maulid itu tidaklah kegiatan yang dihinakan. Bal damma ma yahtawi alaihi minal muharramat wal munkarat. Bahkan wa awalu kalamihi, di dalam ucapannya mengatakan seharusnya dikhususkan bulan ini untuk menambah kebaikan dan menambah kegiatan kebaikan yang baik dan lain-lainnya dari bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa amalul maulid alladzi istahsanahu, dan ini termasuk daripada maulid. Di maulid ini tidak hanya membacakan rawi, membaca dengan sirah Nabi. Membuat maulid itu juga dengan menambah amal ibadah kita, ya. Misal menambah sholat duha kita yang tadinya misalkan tidak sholat duha, saya mau di bulan maulid ini mau kerja sholat duha lah, itu termasuk daripada mengadakan maulid juga, kata beliau. Itu, ya. Wa hadza huwa amalul maulid alladzi istahsanahu fa innahu laysa fi syai'in siwa qira'atul Qur'an, ya. Karena di dalam maulid itu kan ibadah-ibadah kan, kayak baca Al-Qur'an, memberikan sedekah, ya, dan nggak harus secara resmi kegiatan itu. Misalkan kita sedekah ini tujuannya untuk menghargai bulan maulid, ya, untuk memuliakan Nabi kita sedekah. Nah, itu. Untuk memuliakannya Nabi itulah yang insyaallah mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, daripada apa sih dalil kegiatan maulid itu? Kata beliau, aslu amalil maulid bid'atun. Aslinya itu kegiatan maulid itu kegiatan yang bid'ah.
yang tidak ada salah satu dari ulama yang melakukannya. Itu kegiatan maulid ini artinya pembacaan maulid, yang mana acara-acara maulid itu kata Ibnu Hajar, ya salah seorang ulama yang terkenal juga, mengatakan apa? Kegiatan maulid itu aslinya bid'ah yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang di kurun ketiga, kurun 1, 2, 3, ya 100 Hijriah, 200 Hijriah, 300 Hijriah. Itu tidak ada orang-orang mereka salaf yang melakukan kegiatan maulid. Tidak ada kegiatan kumpul manusia, baca apa, bibai, baca sentuturot, ini tidak ada. Tetapi ya, kegiatan itu bukan kegiatan yang buruk, ya kan? Walakin nama dalik fakot istawat al-hasin, ya. Tetapi di situ ada kegiatan yang baik. Faman taharra fi amalihal mahasin wa tastani bidha kana bid'ah hasanah. Ini namanya bid'ah hasanah. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman melakukan bid'ah. Apa bid'ah Sayyidina Utsman? Yaitu menambahi adzan Jumat. Rasulullah adzan cuma sekali Jumat, Sayyidina Utsman adzan 2 kali. Ya, di zaman Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih. Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih 20 rakaat, di zaman Nabi cuma 4 rakaat. Terus di zaman Sayyidina Umar juga ya banyak melakukan bid'ah-bid'ah yang baik, termasuknya adalah mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Quran dikumpulin. Di zaman Rasulullah Al-Quran itu pisah-pisah, di pelepah kurma, ada yang di apa istilahnya dihafalan orang, nggak ditulis. Tapi di zamannya Sayyidina Abu Bakar suruh ditulis, lalu di zaman Sayyidina Utsman dicetak tulisannya. Jadi kan bid'ah, ya kan? Di Rasulullah tidak ada Quran itu dikumpulkan dalam satu juz, satu buku. Tapi di zaman Sayyidina Utsman ditulis. Nah ini namanya bid'ah hasanah. Begitupun maulid. Di zaman Rasulullah tidak ada maulid, tidak ada orang kumpul untuk mengadakan membaca biografi Nabi. Tetapi bukanlah suatu keburukan ketika kita mendengar daripada biografi Rasulullah SAW. Ya, apakah buruk kita cuma mendengarkan biografi Nabi? Ya orang yang ngomong, orang sehat kayaknya yang ngomong begitu. Ya, nah termasuk daripada dalil yang diambil oleh beliau adalah anak Nabi SAW ini masa bata fi sahihaini, hadis yang ada di dalam kitab Bukhari Muslim. Apa dalil? Min anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah. Di dalam kitab Bukhari Muslim diceritakan ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, fawajadal yahuda, beliau bertemu dengan orang Yahudi, yasumuna yauma Asyura. Ini Yahudi sedang puasa hari Asyura. Fas'alahum, lalu bertanya Rasulullah kepada orang Yahudi tersebut, wahai Yahudi, kenapa kamu kok puasa? Lalu Yahudi menjawab, wa yaumun ahraqallahu fihi Fir'aun. Wahai Muhammad, di hari ini hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun. Di hari Asyura, hari yang Allah menenggelamkan Fir'aun wa najah Musa, dan Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa. Fanahnu nasumuhu, kita berpuasa syukron, karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mana Allah jadikan Nabi Musa itu selamatnya kapan? Nabi Musa zamannya Fir'aun. Ya kan? Zamannya Nabi Muhammad, Nabi Musa masih ada kan? Enggak ada. Tapi waktu dulu. Terus kamu puasa? Iya. Kenapa? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Nabi Musa itu kata Rasulullah apa? Ya, kita yang lebih afdol, kita yang lebih layak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang lebih utama untuk berpuasa ya, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di bulan Asyura, tanggal 10 Asyura kita sunnah puasa. Bentuk daripada dalilnya orang Yahudi yang berpuasa karena berterima kasih kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa. Nah, sekarang kalau kita ya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala tentang lahirnya Nabi Muhammad, mana yang lebih utama? Lahirnya Nabi Muhammad. Ini dalil bahwasanya bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kegiatan yang baik itu diperbolehkan. Ya kan? Dengan sedekah, dengan membaca Al-Qur'an, dengan mendatangkan ulama ke tempatnya. Ya kan?
yustafadu minhu, maka diambil daripada hadis ini fi'lu syukri lillahi ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala man nabihi fi yaumin, ya atas yang diberikan kepada Allah daripada nikmat fi yaumin muayyanin, di hari tertentu. Hari kapan? Nabi Musa diselamat, ya kan? Bersyukur atas hari tertentu itu min isda'i nikmatin, dari pemberian nikmat, au daf'i nikmatin, atau ditolaknya bala, wa yu'adu dzalik fi nari dzalikal yaum, maka ini dikembalikan di hari Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas nikmat Allah, ya Rasulullah diturunkan, dilahirkan di hari Maulid, ya di Rabiul Awal. Kita bersyukur. Bentuk syukurnya apa? Kita bersedekah, kita ngadain kumpulan orang-orang mukmin, kita membacakan di situ ayat-ayat Quran, hadis Nabi. Maka dari itu, ini termasuk dalil yang menjadi landasan diadakannya acara Maulid, dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang insyaallah akan kita sebutkan.